Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatla bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita bertemu di program Tribun Bas Story. Apa kabar untuk Tribuners yang mungkin baru saja mulai mengakses YouTube ataupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Saat ini kita live dan kalian boleh bergabung di comment section dengan pertanyaan yang akan relate sama tema yang bakal kita bahas di sore hari ini. Di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, saya sudah kedatangan tamu kita. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, Tribuners, beliau ini merupakan Direktur Utama RSUP Dr. Jelaimena, Ibu Dr. Saraswati MPH. Selamat datang di studio tribunambon.com. Selamat bertemu dan salam untuk Tribuners. Selamat sore semuanya. Iya. Mbak Ajeng juga. Cakep. Ini tadi kesininya naik kapan, Ibu? Pakai kendaraan dinas. Asik, karena ini tugas dinas, tugas negara gitu ya. Bertemu dengan Tribuners ini merupakan salah satu titipan dari negara yang tentunya harus dipenuhi sebagai seorang Direktur RSUP Dr. Jelaimena. Baik Tribuners, tema yang akan kita bahas yakni kesiapan RSUP Laimena jamin kesehatan masyarakat Maluku. Seperti yang kita tahu bahwa memang layanan kesehatan di Provinsi Maluku ini merupakan salah satu yang dirindukan, Bu. Yeah. Mulai dari fasilitasnya, layanan kesehatannya, kemudian pelayanan mulai dari IGD. Itu yang paling penting, Ibu, karena kita mendengar banyak sekali kasus di Kota Ambon maupun Provinsi Maluku secara umum terkait dengan pelayanan kesehatan tentunya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya bersama dengan Ibu Saras, Dr. Saras saya panggilnya. Ibu boleh manggil saya Ajeng. Dan jangan lupa Tribuners kita. Baik Ibu, sebelum kita melaju di pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema kita nih Bu, mungkin boleh memberikan insight dulu buat kita dan juga Tribuners, apa yang melatar belakangi didirikannya RSUP Dr. Jelaimena di Kota Ambon ini. Oke, jadi kan pada prinsipnya semua masyarakat harus punya akses yang sama ya. Di kawasan barat, di Pulau Jawa, Sumatera, di Bali, di Pulau Kalimantan, termasuk yang ada di Pulau Maluku. Ini di kawasan timur Indonesia. Oleh sebab itu dibangunlah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Laimena ini yang memang merupakan rumah sakit miliknya Kementerian Kesehatan. Yang kita pada awalnya memang bertujuan untuk memberikan layanan supaya aksesnya sama dengan mereka-mereka atau sahabat-sahabat atau warga Indonesia yang lain yang ada di provinsi di kawasan barat maupun kawasan tengah. Jadi itu yang melatar belakangi kemudian kenapa dibangunlah rumah sakit ini. Supaya juga masyarakat di Pulau Maluku, di Kota Ambon, dan di semua daerah sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan di provinsi ini sendiri. Ya. Jadi tidak usah dirujuk ke provinsi Sulawesi misalnya, atau malah dikirim ke Jawa begitu ya. Karena itu akan membuat waktu dan biaya serta tidak kurang efektif dan kurang efisien. Oleh sebab itu dibangunlah tahun 2019 selesai. Sebenarnya dibangunnya mulai 2017 akhir, tapi 2019 akhirnya bisa diresmikan soft launchingnya dan tahun 2021 diresmikan oleh Pak Jokowi. Jadi itu ya, negara hadir di kawasan timur tuh dibangunlah rumah sakit yang untuk diproyeksikan untuk menjadi rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A tuh artinya yang paling lengkap. Tapi untuk operasional pertama kali ini kita rumah sakit tipe B dulu. Karena sebagian dari SDM-nya juga dalam proses untuk dilengkapi. Ini itu. Iya Bu, dokter. Kita tahu bahwa memang daerah kita ini terdiri dari kepulauan ya, Provinsi Maluku dengan seribuan pulau, dan Kota Ambon ini menjadi pintu masuk dan keluar ke daerah-daerah kepulauan itu. Dan dengan adanya RSUP Dr. Jelaimena di Kota Ambon, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa menjadi salah satu yang dituju oleh para masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dengan tidak harus
dirujuk ke luar daerah, paling dekat di Sulawesi misalnya ya Ibu ya. Kalau Ibu mau melihat sebelum mungkin setelah diresmikannya secara soft launching di 2019 kemarin, apa ya, urgenitas kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Ambon itu seperti apa? Ya, jadi tentunya pelayanannya harus lengkap ya, sehingga mereka bisa merujuk ya yang dari Pulau Seram atau pokoknya dari kabupaten kota lain yang ada di Pulau Maluku ini. Sementara belum semua dokter, semua jenis spesialisasi yang ada di Pulau Maluku ini lengkap seperti yang ada di Sulawesi. Jadi urgensinya adalah kita selain melengkapi alat-alat juga melengkapi dokter spesialis, juga memberikan beasiswa dan juga memberikan pendidikan untuk skill knowledge yang berupa tambahan. Jadi misalnya dokter jantung, tapi karena kita pusat untuk nantinya diproyeksi untuk pusat jantung terpadu, pelayanan jantung terpadu, ya dokter jantungnya bukan hanya dokter jantung saja, tapi dokter jantung yang sudah ada advance untuk pasang cincin misalnya, ring, pelayanan cath lab, atau untuk bedah terbuka jantung nantinya, supaya semua nanti bisa diberikan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Lemena. Jadi urgensinya adalah selain melengkapi alat dan hampir sebagian besar sudah terlengkapi. Nah, yang menjadi challenge masih adalah melengkapi dokter-dokter spesialis. Baik. Oke, nanti kita akan gali lebih dalam terkait dengan jenis pelayanannya. Kemudian ada dokter spesialis apa aja sih yang ada di RSUP Dr. J. Lemena ini. Nah, kalau dari layanannya sendiri sejauh ini paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Maluku bagian mana dengan jenis penyakit seperti apa aja? Oke. Kalau dari data yang diterima atau diolah di Rumah Sakit Lemena, yang paling banyak tentu dari Kota Ambon sendiri. Tapi rujukan-rujukan juga ada dari Seram, kemudian dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian juga ada dari Maluku Tenggara, dari Tual ya. Karena kemarin ada kasus di sana perkelahian sehingga membutuhkan dokter spesialis bedah mulut, dan itu ada di Rumah Sakit Lemena. Jadi dirujuk ke Lemena. Tapi yang paling banyak memang dari sekitar, dari Seram, dari Tulehu, dari Masohi, dan dari Kota Ambon sendiri. Dari poli layanan yang disediakan, yang operasional di Rumah Sakit Lemena, memang paling banyak dikunjungi adalah poli saraf. Ya, kemudian poli penyakit dalam dan penyakit jantung. Nah, baru kemudian kesehatan ibu ya, poli kandungan, poli anak, dan juga poli gigi dan mulut juga termasuk 10 besar poli yang banyak dikunjungi. Tapi paling pertama adalah poli syaraf. Kalau untuk operasi dengan tingkat kesulitan yang mana belum dilakukan di Provinsi Maluku atau Kota Ambon secara spesifik sejauh ini yang dilakukan oleh RSUP apa aja? Kalau saya tidak ingat di tahun kemarin apa tahun ini gitu, ada salah satu jenis operasi yang baru pertama kali dilakukan di Maluku, dan itu di RSUP Dr. J. Lemena. Iya. Jadi kalau yang tahun lalu kita sudah ada bedah syaraf, tapi dokternya didatangkan dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, tim dokter bedah sarafnya ya. Itu karena memang kita belum punya dokter bedah syaraf, gitu ya. Nah, dalam waktu dekat dokter bedah syaraf yang memang nanti akan menjadi organik itu artinya dia akan menjadi pegawai Rumah Sakit Lemena, jadi bukan dokter tamu lagi ya. Nah, itu juga akan mudah-mudahan bisa memperkuat dan melengkapi pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Lemena. Nah, baru-baru ini kita ada operasi untuk yang disebut tindakan minimal invasif untuk mereka-mereka yang mempunyai masalah batu, ya, batu baik di ginjal maupun di saluran
air seni ya, saluran kemih. Nah, itu juga untuk pertama kalinya di Maluku. Pertama kalinya di Maluku. Iya. Dengan pasien rujukan dari mana atau memang dari Kota Ambon? Sebagian besar mereka sebenarnya sudah menderita ya. Sudah menderita, mungkin sudah 4 atau 5 bulan menunggu hal tersebut. Kayaknya sebagian besar dari Ambon, dan kita sudah mulai mensosialisasi supaya rumah sakit yang ada di pulau lain, yang ada di Provinsi Maluku ini bisa juga kalau menemukan kasus-kasus tersebut bisa dirujuk ke Rumah Sakit Lemena, karena juga bisa menggunakan BPJS. Oke, nanti itu kita akan bahas lagi terkait dengan layanan kesehatan gratis seperti itu. Baik Ibu, dengan adanya pasien dengan berbagai macam keluhan yang dirujuk dari berbagai daerah, RSUP Dr. J. Lemena ini menyanggupinya dengan fasilitas apa aja? Oke. Yang tadi ya, karena visi awalnya itu misinya pelayanan jantung terpadu, pelayanan kanker terpadu, kemudian kemaritiman, dan juga ada untuk nanti telemedicine gitu. Nah, untuk jantung terpadu ini kita sudah ada cath lab yang di Provinsi Maluku belum ada ya. Jadi hanya ada di Rumah Sakit Lemena. Cath lab ini artinya alat yang nanti bisa, kalau ada penyempitan ya, misalnya di pembuluh darah jantung ada penyempitan sehingga mungkin serangan jantung, atau kalau berolahraga tidak bisa optimal, cepat sesak. Nah, itu nanti ada di diagnostik ya, dilihat sebenarnya ada penyempitan di mana, atau ada kelainan di jantungnya di bagian mana. Nah, itu nanti akan dilebarkan, dipasang cincin, yang orang bilangnya pasang ring itu. Nah, itu kateterisasi jantung namanya. Kateterisasi jantung, kateter dari kateter. Nah, kemudian juga karena kita juga ternyata di data pasien yang datang ke Lemena itu juga ada ternyata kasus-kasus kanker juga ada begitu ya. Walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak yang tadi yang saya bilang ke tapi polip cukup penyakit mengagetkan dalam. ya. Nah, ini kita karena tadi misinya juga untuk pelayanan kanker terpadu, kita juga akan dilengkapi pelayanan radioterapi. Sekarang sedang dibangun bunkernya. Jadi kalau untuk mereka yang mungkin nanti membutuhkan untuk di kemo atau di sinar ya, orang kan bahasanya di sinar atau di radioterapi, itu akan bisa dilakukan di Rumah Sakit Lemena. Tapi untuk yang radioterapi itu baru bisa tahun depan. Baru bisa tahun depan ya. Tapi untuk tapi dokter bedah tumornya sudah ada. Nah, untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang tadi Ibu sebutkan itu difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang cara kerjanya bukan kita ke sana terus cuma di stetoskop doang gitu kan. Kadang saya juga bingung kayak gitu. Kayak gini, padahal saya tuh pengen kayak yang menyeluruh gitu, mau dilihat nih semuanya gitu loh. Boleh dijelasin peralatan apa aja itu? Itu kalau yang untuk menyeluruh medical check up itu sebutnya ya. Itu juga sebenarnya ada paket yang bisa di cover dari beberapa perusahaan asuransi ya. Jadi untuk masyarakat yang kepingin melihat, ingin mengetahui secara keseluruhan apakah kita ini sehat atau tidak, itu ada 12 parameter yang dilihat ya, mulai dari kesehatan secara pelayanan kesehatan darahnya, kemudian dilihat fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi semua organ-organ termasuk mata, telinga, kemudian juga ada treadmill untuk melihat itu. Nah, itu tentu kita berharapnya pada saat kita medical check up kita semua sehat gitu ya. Tapi mungkin ada yang selama ini keluhan-keluhan yang nggak kita anggap penting ya, mungkin sering pusing, tapi mungkin ini kurang istirahat. Tapi kemudian di satu sisi akhirnya karena terus-menerus mengganggu pusingnya, bahkan sampai pingsan gitu ya, atau lemas dan kemudian tidak sadar, kan ternyata pas dilakukan CT scan, kami kan ada CT scan sama MRI, ternyata ada tumor gitu di kepalanya. Nah, ini yang
yang kita sih tidak mengharapkan, tapi memang setiap gejala yang kita rasakan atau kita ada yang kita mengganggu aktivitas kita dalam keseharian, memang sebaiknya diperiksa gitu. Baik, ya kalau tadi kita sudah dengar tentang fasilitas-fasilitas yang saat ini sudah bisa kita dapatkan di RSUP Dr. J. Leimena ini, bagaimana dengan tenaga dokternya, Bu? Dok, tadi dijelaskan memang ada beberapa untuk spesialis begitu ya, dan akan didatangkan misalnya untuk dokter bedah saraf atau toraks ya, Dok ya? Bedah saraf. Bedah saraf ya. Itu boleh dirincikan tuh dokter apa saja, biar orang-orang atau tribuners yang mungkin mau berobat, oh iya saya udah tahu nih di apa yang dokter yang saya butuhkan ada nih di dokter RSUP Dr. J. Leimena. Ya, jadi yang sekarang, tentu yang sekarang sudah ada tadi saya bilang ya, dokter bedah tumor, kemudian dokter spesialis penyakit dalam, kemudian juga dokter kandungan. Kita juga ada dokter yang khusus untuk trauma. Trauma itu artinya patah yang di bagian anggota tubuh ya, ekstremitas, itu subspesialis. Jadi mungkin mau dioperasi untuk bedah tulang, kita juga sudah ada gitu. Nah, dalam waktu dekat yang tadi saya sudah sampaikan untuk pelayanan cath lab tadi, dokter jantungnya yang spesialis disebutnya tuh untuk intervensionis itu juga akan datang mungkin dalam 2-3 minggu ini, termasuk juga untuk dokter bedah saraf tadi. Nah, sedangkan kita sebenarnya punya mesin hemodialisis. Kalau masyarakat umum mungkin taunya cuci darah. Cuci darah. Nah, selama ini kita belum punya dokter konsultan ginjal hipertensinya. Nah, itu kebetulan ada putra daerah Maluku yang akan selesai pendidikannya. Ini udah dibidik nih ya, Dok? Dan dia pun juga akan menyumbangkan seluruh kemampuannya untuk masyarakat di Pulau Maluku ini. Belum ada. Jadi selesai dalam 2 minggu ini dan beliau akan bergabung. Tentunya dia tidak hanya akan praktek di Leimena ya, karena kan kita ini hanya satu-satunya di Provinsi Maluku. Tentunya dokter kan ada hak untuk praktek di 3 tempat. Jadi dokter KGH-nya ini, konsultan ginjal hipertensinya ini juga pasti akan juga praktek membantu di rumah sakit lain. Tapi di rumah sakit Leimena juga menjadi prioritas. Nah, jadi walaupun kita nggak mendoakan masyarakat di Maluku ini harus cuci darah, ya kita kan kepinginnya sehat, tapi seandainya sudah pada stadium itu, mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ini pelayanan hemodialisis disebutnya itu bisa mulai diberikan di Rumah Sakit Leimena. Sebelumnya hanya di Haulusi, Rumah Sakit Haulusi yang memberikan, tapi tentu kita akan saling karena jumlahnya semakin banyak ya, masyarakat untuk kasus ini yang dengan gangguan ginjal. Jadi untuk memenuhi akses tadi, akses dan kualitas, emang akan lebih baik kalau disupport oleh 2 rumah sakit. Ya, betul. Nah, ini terkait dengan layanan kesehatan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu ya. Dan kabar baik tadi yang tadi Ibu sampaikan, dokter sampaikan bahwa memang apa yang dibutuhkan, cuci darah misalnya, dan dokter ahli apa tadi yang konsultan ginjal itu juga salah satu tenaga yang bisa mencukupi jika kita tidak minta-minta tapi ada kebutuhan seperti itu. Baik, Tribuners kalian yang mau bergabung di kolom komentar ini sudah ada, namun sesaat lagi ya sebelum saya tanyakan, mungkin kita langsung aja. Dok, ini di kolom komentar udah ada yang rame-rame, ada juga yang memberikan pertanyaan. Kita langsung sapa dulu untuk Tribuners yang sudah bergabung di comment section. Jangan kemana-mana karena ini pertanyaannya bakal dijawab nih sama dokter. Ya, dari Aziz ya, Aziz bertanya nih, apakah RSUP Leimena sudah memiliki klinik tumbuh kembang khususnya terapi wicara? Untuk terima kasih untuk Tribuners yang bernama Aziz ya. Untuk Aziz, kita untuk yang spesifik
tumbuh kembang untuk yang terapi wicara kita belum sampai tahap yang advance, kan itu ada tahapannya. Kita memang ada spesialis tenaga kesehatan untuk fisioterapi, tapi yang khusus untuk terapis wicara, yang memang untuk menghandle mungkin anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang atau kemampuan bicaranya belum optimal, kita belum sampai tahap yang paling baik begitu ya, belum kan itu butuh pelatihan. Kalau yang untuk standar sudah ada, tapi kalau khusus untuk menghandle anak dengan gangguan bicara atau gangguan tumbuh kembang, kita belum menjadi fokus utama di situ. Jadi kita masih standar. Karena ada rumah sakit yang memang mengkhususkan untuk gangguan tumbuh kembang. Tapi terima kasih masukan pertanyaan dari Kakak Aziz ya. Ini menjadi masukan buat kita. Kalau memang kasusnya banyak di itu kemungkinan Provinsi Maluku ini dan memang dibutuhkan untuk membantu anak-anak yang dengan gangguan bicara, tentu kita akan juga menyekolahkan atau memberikan training tenaga-tenaga yang sekarang sudah ada kemampuannya tapi baru di level standar, untuk kita lengkapi kemampuannya menjadi ahli dalam hal membantu tumbuh kembang anak itu. Tidak hanya kemampuan motorik, tapi juga mungkin verbal ya, yang ditanyakan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan begitu ya, kalau memang pengembangan layanan. Iya, kasusnya banyak dan perlu untuk tenaga-tenaga itu diperoleh, ya salah satu solusinya yaitu pelatihan dan sebagainya, atau mungkin ada upaya untuk menggait tenaga-tenaga terapis yang ada di Maluku seperti itu. Ya, mungkin bisa juga kita kerjasama, karena kita mapping tenaga speech itu ya, ahli terapis wicara itu, kebetulan saya belum lihat data yang tersedia di Provinsi Maluku ini. Kalau memang ada, kita selalu bekerja sama. Mungkin saya bisa tambahkan informasi di tahap-tahap awal rumah sakit Lemena beroperasional juga kan, sebagian dari dokter spesialisnya kita kerjasama dengan yang pengajar dari Universitas Patimura, Fakultas Kedokteran. Gitu. Jadi kalau memang ini sebuah kebutuhan, dan di Maluku misalnya ada dari Politeknik atau dari sekolah perawat yang memang juga ada kekhususan untuk speech therapy tersebut, kita juga mungkin akan juga melakukan perjanjian kerjasama PKS atau MOU. Baik, oke, thank you Aziz yang sudah berkomentar. Kemudian ada Lankov Latuheru, katanya jayalah terus RSUP Dr. Jelemena dalam memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih. Ada Leba juga, dokter bisa dirincikan lagi, Seng, asik. Berapa jenis pelayanan unggulan yang orang tidak perlu rujuk keluar Maluku, katanya? Oke, yang pertama yang terkait dengan bedah ya, bedah umum maupun bedah yang tadi saya bilang bedah urologi. Ya. Urologi itu yang di saluran urin ya, atau ginjal misalnya itu, karena dokternya sudah ada. Dan dalam waktu dekat yang terkait dengan mereka-mereka mungkin dengan masalah penyempitan katup jantung, itu juga akan diberikan layanannya. Dan termasuk juga bedah syaraf, karena dokter bedah syarafnya saat ini sedang mengurus surat izin praktek ya, karena baru didatangkan. Tentunya kalau sudah lengkap semua persyaratannya, kita kan juga tetap dalam memberikan pelayanan harus sesuai prosedur. Betul, ya, harus mereka yang sudah mempunyai SIP, surat izin praktek
Maluku. Dan itu memang untuk menjaga-jaga juga kan supaya tidak diklaim Iya, apa diklaim, begitu iya. ya. Ataupun mungkin masyarakat yang masih ragu-ragu begitu untuk memilih layanan kesehatan di RSUP Dr. J. Leimena dengan begitu banyak sepak terjang dari tenaga-tenaga yang ada di sana. Dan ini kalau kami mau melihat ya Dok, RSUP Dr. J. Leimena ini merupakan salah satu rumah sakit saat ini yang di Kota Ambon sangat memperhatikan yang namanya layanan-layanan sampai di level di IGD misalnya. Bahkan beberapa waktu lalu juga ada kasus, namun kami melihat bahwa itu sudah menjadi salah satu tolak ukur atau SOP yang diterapkan oleh RSUP Dr. J. Leimena. Semuanya itu dikembalikan ke layanan kesehatan ke masyarakat yang mendapatkan pelayanan itu, dan ini sangat luar biasa. Oke, saya mau menyapa juga untuk Rian Basta. Semoga RSUP Leimena bisa jadi solusi dalam bidang kesehatan bagi warga Kota Ambon, Maluku, terutama di Indonesia Timur. Thank you buat kalian yang sudah berkomentar di comment section Facebook fanpage ya. Baik, selanjutnya Dok, ya yang namanya layanan kesehatan ya, mungkin orang-orang tuh pada ngeh gitu, apa yang dirasakan, apa yang dialami kayak gitu. Tapi ragu untuk mau mengunjungi pusat layanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit ataupun dokter-dokter praktek lainnya karena terkendala biaya tadi. Nah, kalau di RSUP Dr. J. Leimena sendiri seperti apa? Dengan rate harga misalnya, dan juga apakah membuka kemungkinan untuk para pemegang kartu jaminan kesehatan? Ya, jadi pertama tentu kami sangat mengharapkan masyarakat mempunyai paling tidak satu asuransi ya. Bisa asuransi swasta, bisa asuransinya ya JKN yang dikelola oleh BPJS. Memang akhirnya masyarakat sebagai peserta harus membayar iuran ya. Iurannya kan ada yang digratiskan oleh pemerintah daerah, ada yang kita kelas 1, kelas 2 harus membayar iuran. Kalau saya nggak salah sekitar 50.000. Tapi dengan kita sudah mempunyai asuransi ini, kita menjadi peserta JKN, kita terjamin. Mulai dari puskesmas pun kita kan jangan langsung berpikirnya pergi ke rumah sakit. Di puskesmas juga mereka untuk layanan-layanan dasar, misalnya pusing atau batuk atau demam yang memang kategorinya itu pelayanan-pelayanan masih sederhana dasar, itu bisa diberikan di puskesmas. Jadi itu yang dinamakan dengan Vaskes tingkat 1 ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP. Setelah itu kalau memang ternyata pada saat datang ke puskesmas, oh ini sudah membutuhkan pelayanan yang lebih spesialistik lagi, nah pasti mereka akan merujuk gitu. Nah, cuma alur rujukan yang ada di sistem kesehatan di Indonesia ini dari puskesmas ke rumah sakit tipe D, dari tipe D ke tipe C. Nah, rumah sakit Leimena ini kebetulan tipe B. Tipe B ya. Bravo. Gimana tuh untuk nyampe ke RSUP? Nah, kalau kemudian penyakit yang diderita atau masalah kesehatan yang diderita oleh warga atau pasien ini nggak bisa diselesaikan atau nggak menjadi kompetensinya rumah sakit tipe B atau tipe C, pasti akan langsung dirujuk ke rumah sakit Leimena. Tapi Mbak Ajeng, untuk kasus-kasus emergensi itu alur rujukan itu tidak berlaku. Jadi misalnya kita tiba-tiba kita nggak mendoakan, tapi tiba-tiba kita makan sesuatu salah, terus kita akhirnya muntah diare, keracunan misalnya, diare, atau kita karena kecapean sakit terus demam tinggi, kita bisa langsung ke IGD. Gitu. Jadi di IGD itu dilayani tanpa harus ada melalui tahapan tadi. Kondisi kegawat daruratan itu tidak ada jalur rujukannya itu enggak gitu. Tapi mungkin di sebelah rumahnya ada rumah sakit yang tipe C ya, bisa ke situ dulu gitu. Tapi intinya kalau dalam kondisi yang emergensi kegawat daruratan tidak perlu pakai surat rujukan, langsung datang ke IGD Rumah Sakit Leimena, itu akan
ditangani. Nanti Yeah. akan diobservasi di IGD itu. Dalam waktu kurang dari 6 jam misalnya dikasih infus atau dikonsultkan ke dokternya, ternyata sudah stabil, tidak perlu dirawat, akan diberi obat dan rawat jalan boleh begitu pulang, ya. tapi kemudian tetap dimonitor. Oh, begitu. Baik. Nah, untuk kelas JKN tadi di RSUP Dr. Jelemena ini menerima untuk BPJS misalnya kelas yang mana nih? Semua kelas. Semua kelas ya, mulai dari 3, 2 sampai 1. Iya, Oke. semua kelas. Baik, mumpung dokternya lagi di sini ya, mungkin kita akan tanya lagi terkait dengan mungkin saya juga bisa tambah. Boleh. Ini tambahan informasi. Kan yang terpenting itu akses dan kualitas ya. Pelayanan kesehatan itu yang terpenting adalah akses dan kualitas. Boleh dijabarkan, Dok? Akses itu maksudnya semua mempunyai kesempatan untuk mengakses rumah sakit, mengakses fasilitas kesehatan. Nah, kualitas itu artinya semua pelayanan yang diberikan mutunya sama. Mutunya sama. Yeah. Nah, salah satu untuk memastikan bahwa mutu layanan yang diberikan itu sama adalah kita diakreditasi. Jadi semua rumah sakit, semua vaskes harus terakreditasi. Nah, saat ini Rumah Sakit Lemena sedang mempersiapkan untuk penilaian akreditasi di tanggal 19, 20, 21 Oktober ini. Mudah-mudahan akreditasinya bisa bagus, lulus, sehingga artinya layanan yang kita berikan untuk masyarakat di Provinsi Maluku ini adalah standar kualitasnya sama dengan yang ada di provinsi-provinsi lain. Bagian barat misalnya, kawasan barat, soalnya tengah. Ibu tahulah ya, di Indonesia Timur nih selalu yang terlambat begitu menikmati fasilitas, akses dan segala macam. Hadirnya RSUP Dr. Jelemena juga menjawab persoalan-persoalan tadi sebenarnya. Baik, saya lanjut lagi, tadi kebetulan dokter ada di sini dan boleh dijelasin ke Tribuners untuk mencerahkan juga terkait dengan pengetahuan nih pelayanan di ruang IGD. Ada di situ kan yang namanya prosedur triase ya. Boleh dijelaskan yang diterapkan di RSUP Dr. Jelemena itu seperti apa? Ya, jadi Tribuners, untuk triase itu di instalasi gawat darurat itu sama di semua rumah sakit. Ya. Bahkan di beberapa puskesmas yang dengan ada fasilitas rawat inap, itu IGD-nya juga untuk rawat daruratnya itu juga ada pemilahan. Ya. Apakah kemudian pada saat datang itu pasien dipilah ke kondisinya, kesadarannya, kemudian ada skala-skala yang dilihat. Nah, kemudian dipilah ini mungkin dengan penurunan kesadaran, tapi tidak ada istilah yang kemudian masih bisa dalam kategori yang terkendali ya, tidak gawat dan tidak juga darurat, tapi perlu ditangani. Nah, itu dipilah di triase itu masuk zonanya yang hijau. Atau kemudian kalau ternyata ada dilihat penurunan kesadaran atau datang dalam kondisi yang memang juga sudah tidak sadar ya, dengan skala koma, kita ada namanya Glasgow Coma Scale GCS ataupun skala lainnya, itu dan butuh penanganan misalnya masuk ke ICU ya, ini harus segera masuk ke ruang intensif, disebutnya ruang intensif. Masyarakat mungkin sudah familiar dengan ICU gitu ya. Itu adalah ruangan yang membutuhkan alat bantu nafas karena memang barangkali pasien tersebut sudah terkendala, tidak bisa nafas spontan seperti kita. Nah, itu langsung kategorinya ke kuning atau bahkan ke merah. Nah, jadi di triase itu memang dipilah termasuk COVID ya, dengan gejala-gejala yang kayaknya saya menderita COVID nih gitu. Itu langsung di swab antigen dan kalau ternyata positif maka dia akan dimasukkan ke IGD, ada ruang isolasi. Dan kalau kemudian ternyata confirm, dilakukan pemeriksaan radiologi karena kan biasanya kalau COVID-nya agak berat itu dia sudah ada gangguan di
biasanya pada saat difoto ronsen paru-parunya juga ada Mhm. kelihatan sudah ada bercak yang khas begitu. Nah, itu biasanya kita langsung konsultkan ke spesialis paru, dan mungkin dirawatnya juga di ruang yang khusus isolasi yang harus dengan perhatian tadi gitu, karena ada kemungkinan terjadi gagal nafas Ya. atau henti nafas. Nah, itu yang mudah-mudahan masyarakat nih mendengar nggak malah jadi takut ya. Iya. Tapi intinya semua kondisi itu masalah kesehatan kalau kita rajin memeriksakan, Iya. kita tidak perlu jatuh dalam kondisi yang sudah parah begitu. Iya, Jadi kadang orang datang dengan kondisi yang sudah sangat parah Iya. begitu ya, karena tidak melakukan check up secara rutin ya, misalnya, atau mungkin ataupun ya menganggap enteng, seng masalah Iya. gitu ya, atau abai, atau nanti minum Iya. obat ini sembuh. Tapi sebenarnya ya itu ada yang harus lebih serius diperhatikan. Baik, ya begitu ya Tribuners. Jadi jangan panik, jangan suuzon. Misalkan ditangani di IGD dan kebetulan pasien sebelah tempat tidurnya itu lebih diprioritaskan, karena itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari tenaga kesehatan yang ada di IGD untuk mendahulukan yang mana begitu, dan bisa mengukur tingkat kefatalan begitu ya Dok, tingkat ya, kegawat daruratan. Nah, seperti itu Tribuners. Baik Dok, ini buat masyarakat di Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya yang suka bandel, yang mau ke dokter setelah sudah terkapar begitu. Dan jangan bandel begitu ya. Ini bisa kasih imbauan ke masyarakat terkait sadar akan kesehatan. Oke, jadi untuk Tribuners, pada dasarnya kita itu harus pertama memeriksakan kesehatan ya. Tapi sebenarnya dari gaya hidup kita sehari-hari ini kita juga bisa gaya hidup atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sehat gitu. Ini ada jembatan yang sangat bagus. Saya sering lihat semua pada exercise lari atau bersepeda atau hanya dengan jalan juga nggak apa-apa. Nah, itu juga sebagai upaya untuk kita tetap bugar begitu ya, tetap sehat, tetap bugar. Kemudian juga makan misalnya dijaga, jangan terlalu banyak yang berlebihan begitu, banyak makan buah, kemudian juga sayur mungkin. Nah, selain itu juga sebenarnya di rumah sakit, di puskesmas itu sudah disiapkan berbagai macam fasilitas untuk deteksi dini disebutnya ya. Mungkin mereka yang perokok misalnya, itu juga sebenarnya ada program untuk berhenti merokok. Nah, gitu. ikut nih. Atau ya kalau tapi saya perokok misalnya, tapi saya rajin olahraga kok, ya oke, nggak apa-apa ya. Misalnya saya rajin olahraga diimbangi dengan olahraga, itu agak mengurangi faktor-faktor resiko. Atau misalnya orang tuanya sudah ada riwayat penyakit darah tinggi ya, tensinya kalau diperiksa selalu tinggi di atas 160, terus bawahnya di atas 100 begitu. Nah, untuk yang masih muda-muda ini, kalau memang orang tuanya sudah ada penyakit darah tinggi atau penyakit gula, diabetes, itu nggak berarti kita juga harus ketularan, kita membawa penyakit itu. Ada tuh yang termindset gitu. Enggak, justru kita sebenarnya bisa menghindari, termasuk penyakit jantung juga. Itu sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa dihindari gitu ya. Beda dengan misalnya penyakit kurang darah. Remaja-remaja putri ini kadang-kadang setelah mereka haid itu biasanya kalau makanannya tidak terlalu banyak zat besi kan akhirnya anemia. Nah, itu lain soal. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan itu penyakit yang dianggap penyakit turunan gitu ya. Itu sebenarnya bisa dihindari, dan kita rajin aja, nggak usah ada keluhan, kita tetap ke puskesmas untuk sekedar mengecek berapa sih tekanan darah kita. Oh sih. Gitu.
Ya, tapi ada sebagian di rumah tangga yang mungkin karena di rumahnya sudah neneknya Ya. punya darah tinggi, akhirnya mereka beli yang digital simple. Oh sih, Ya, iya. supaya bisa sendiri mengecek di Itu rumah, juga itu juga membantu ada, ya, Dok, itu ya? membantu. Pada umumnya di rumah tangga yang mungkin neneknya atau kakeknya sudah dengan gangguan tekanan darah selalu tinggi, supaya tidak stroke. Tadi kan kembali lagi ke data, ternyata poli penyakit saraf di Lemena yang paling banyak pengunjungnya, dan sebagian ya karena ada riwayat stroke. Itu kan stroke itu awalnya dari tekanan darah yang tidak termonitor, tidak juga minum obat hipertensi secara teratur, akhirnya melonjak tekanan darahnya. Nah, itu sebenarnya itu bisa dihindari, dan banyak sekarang juga kami mencatat dari data-data stroke itu nggak diderita oleh mereka yang di atas 70 tahun aja. Ternyata ada juga mereka yang di bawah 40 tahun sudah menderita stroke. Nah, ini kan akhirnya kembali lagi ke produktivitas, ya. Kasihan kalau misalnya salah satu dari pasangan kita stroke, akhirnya pasangannya juga nggak bisa kerja lagi, mungkin ke kantornya harus bentar-bentar jagain gitu kan, atau membawa ke dokter. Mumpung belum terjadi, jangan dianggap remeh gitu ya, Dok. Jangan abai. Nggak bayar kalau cuma datang ke puskesmas, dan puskesmas tuh sekarang hampir di setiap udah lengkap juga RW ada puskesmas. Itu datang aja cek. Nah, kalau ternyata kita sudah punya riwayat sakit gula atau sakit hipertensi tadi, kita datang ke puskesmas, minta, syukur-syukur kita enggak, kita masih normal. Tapi kalau ternyata kita juga sudah mulai kelihatan ada bakat itu, kita bisa minum obat teratur, dan itu juga gratis untuk peserta JKN. Oh sih. Oke, Dok, pertanyaan terakhir, seoptimis apa RSUP Dr. J. Lemena dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Maluku ini, terutama menjelang 2023 nanti? Oke. Kami sangat optimis ya, karena seperti tadi saya sampaikan, dalam 2-3 minggu ke depan ini Tribuners, kita akan lebih dilengkapi dokter-dokternya, dan juga beberapa perawat yang sudah selesai pelatihan dari Rumah Sakit Jantung di Jakarta akan selesai. Jadi timnya komplit, tidak hanya dokternya saja, juga ada perawat-perawat yang sudah terlatih gitu. Termasuk juga hemodialisis tadi. Karena sebenarnya penyakit ginjal yang kronis tadi itu sumbernya awalnya dari hipertensi dan sakit gula, sakit diabetes yang sudah menahun kronis, akhirnya mengganggu ginjal. Jadi mudah-mudahan jangan sampai sampai pada stadium itu. Mumpung kita masih sehat, rajin memeriksakan diri, periksa, cek kesehatan, ya. Karena itu juga berpengaruh kepada produktivitas kita. Betul, Dok. Di kerja, ya. Kalau terus sering sakit kan akhirnya kita juga mencari nafkahnya terkendala dan terganggu begitu ya. Baik, Tribuners, thank you so much, Dok. You're welcome, Mbak Ajeng. Sudah mau mencerahkan, dangke banyak. Ya, sudah mau mencerahkan kita nih agak awam begitu ya, dengan informasi layanan kesehatan yang sebenarnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di Provinsi Maluku ini, dan aksesnya sudah sangat terbuka seperti itu di Kota Ambon, pintu masuk dari berbagai kawasan yang ada di Provinsi Maluku, daerah kepulauan juga, seperti yang tadi disampaikan oleh dokter juga, bahwa dari daerah-daerah mau dirujuk dengan jenis keluhan atau penyakit yang diderita, RSUP Dr. J. Lemena akan menyanggupi itu. Karena apa? Fasilitasnya lengkap, untuk tenaga kesehatannya juga komplit, dari yang spesialis sampai tenaga perawatnya juga komplit. Baik, sekali lagi thank you untuk kalian yang sudah bergabung Tribuners di comment section, pertanyaan maupun komen-komen kece tadi. Kalaupun masih ada, sorry banget nggak bisa kebaca lagi. Thank you sekali lagi, Dok. Ya, terima sama-sama. kasih. Dan itulah
Tribuners, pembahasan kami di talk show Tribun Bastory kali ini dengan tema kesiapan RSUP Leimena Jamin Kesehatan Masyarakat Maluku bersama narasumber saya Dr. Gigi Saraswati MPH yang merupakan Direktur Utama RSUP Dr. J. Leimena. Selamat sore Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya. Amato Tribuners. Jangan takut pergi ke dokter, jangan takut memeriksakan kesehatan. Ya, oke. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Tribuners. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.